Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, kehidupan pasca menikah bagi sebagian pasangan yang baru saja membina rumah tangga adalah masa-masa terberat yang harus dijalani. Namun dikatakan Novita dan Alex keduanya tidak mengalami masa-masa kesulitan finansial seperti yang biasa dialami sejumlah pasangan pengantin baru. Ya banyak, ada aja sih rezeki ya. Ada aja tapi enggak karena kita nikmati sih. Maksudnya kita juga puji Tuhan bukan orang-orang yang enggak mampu banget, bukan orang yang mampu banget juga gitu. Jadi kita kalaupun Tuhan izinkan kita lagi krisis karena udah pernah ngalamin sampai di titik terendah, jadi nggak kaget. Terus kita juga udah pernah mengalami glamoritas karena kita punya orang tua, puji Tuhan diberkati, jadi kita nggak kaget juga. Jadi ketika kemarin itu ada krisis, ada COVID gitu, terus agak sepi job, kita tuh ya panik biasa gitu, cuma nggak, Masih aman ya. masih aman. Ada puji Tuhannya aku bisa nyimpen gitu loh. Belum sempat jual barang lah. Jangan belum, enggak jual barang. Ya maksudnya belum sempat jual barang, tiba-tiba pandeminya udah selesai kan? Iya. Berlalu. Kalau aku bilang sih Indonesia sangat-sangat aman daripada negara lain. Gitar, motor masih aman lah, nggak kegeser. Hampir satu dekade keduanya bersama. Sudah dari pacaran hingga menikah, dikatakan wanita berusia 43 tahun ini tak ada yang berubah dari sifat sang suami dari dulu hingga sekarang. Pemarah enggak? Panik kan iya. Romantis kadang. Sesuai mood. Orangnya kemudian. Cuma kalau baik. Tapi kan nggak cukup baik juga, berduit cukup perlu banget kan. Aman lah. Ada aja, ya kan? Cukup. Dia mau beli ini cukup, ya kan? karena kenapa dia panik? Dia orangnya santai, sementara aku orangnya tep gitu. Jadi ketika menghadapi aku dia, "Hah, apa sih?" gitu. Tapi nggak pemarah. Cemburu tandanya sayang, namun cemburu berlebihan juga bisa membunuh kepercayaan. Lantas siapakah yang paling cemburuan di antara kalian? Dia cemburuan, dia nggak bisa jauh dari aku. Aku ke dapur aja dicariin, romantis ya. Aduh, sayang di mana? Tapi percaya gak? 8 tahun aku nggak pernah cek handphone dia. Nggak pernah. Kalaupun aku cemburunya masih tahap wajar. Misalnya dia nggak ada kabar selama 8 jam. Bukan cemburu ya, aneh gitu. Ya hal yang wajar sih, ya Nyari gitu. Tetapi kalau cemburuan aku pikir sih ngecek handphone. Dia baru datang langsung cek handphone gitu. Ya, tapi jangan ke warung dicari juga kan, warung depan gitu cari. Aku 8 tahun nggak pernah cek handphone dia. Tapi aku tahu passwordnya apa gitu. Apa bebas, kita saling tahu gitu. Karena aku tahu kalau cek handphone nemuin hal-hal misalnya cuma nanya, "Iya, apa kabar, Mbak?" gitu misalnya, nanti jadi berkembang kan. Lebih baik udahlah, aku percaya kamu. Job semua kok di handphone, job. Nggak ada apa-apa. Dan kalau ada apa-apa pun aku tahu kemana, dia juga tahu aku kemana gitu. Handphone saya paling kerjaan semua. Saya yang minta kerjaan sama orang, bagi kerjaan dong bang, itu semua kok. Kerjaan, bisnis. Saya minta dikasih bisnis maksudnya. Curcol banget sih. Pandemi kan. Delapan tahun bersama bukan berarti rumah tangga Novita dan Alex adem ayem saja. Sama seperti pernikahan lainnya, keduanya juga kerap mengalami pertengkaran dalam rumah tangganya. Pernah. Kita udah melalui semua itu.
Cuma setelah dipikir-pikir ya sia-sia juga kan, nggak ada gunanya juga. Berantem hebat pernah. Di mana pernikahan nggak ada berantem hebat? Iya ada sih kali ya. Karena saya pernah dengar, nggak tahu mereka bohong atau apa, tapi saya lihat gitu kenyataannya memang mereka tidak pernah berantem yang kayak gimana banget gitu. Tapi kalau kita tuh pernah berantem hebat karena tidak komunikasi. Dia sibuk sama waktu itu sama band Mahadewa ya kalau nggak salah. Aku sibuk sama jobku mana-mana. Jadi lack of communication itu yang bikin retaknya hubungan dalam rumah tangga. Dan kita tuh bisa 3 bulan cuma ya udah aku lompat dia lompat gitu. Dalam 3 bulan itu. Dan dia sih nggak pernah berpikir, tapi aku suka ceroboh kalau berantem. Bisa aja gitu. Tapi kalau dia nggak pernah. Yang aku kagum sama dia gitu. Nggak ada kayak gitu kata dia. Selesaikan kata dia. Ya udah kita selesaikan baik-baik dan aku pikir kekanak-kanakan juga kalau aku dikit-dikit kayak gitu dan berdosa juga. Makanya memang banyak transisi-transisi yang kalau kita sama-sama ngobrol bareng, rembuk, bahas diskusi dengan baik-baik, akhirnya itu mendewasakan kita sih dalam rumah tangga. Karena di rumah tangga tuh nggak ada kata selesainya sih. Tetap belajar terus. Dan sekarang pun saya masih sering belajar tentang karakter dia gitu. Padahal udah 8 tahun. Nah, pasti ini orang begini gitu. Tepat 10 Oktober lalu, genap 8 tahun usia pernikahan Novita dan Alex. Meski masih terbilang singkat, namun keduanya memiliki sejumlah harapan dan cita-cita yang masih ingin dicapainya. Sama-sama saling mengerti, saling memahami, sehingga ya kita akhirnya bisa jalanin sampai 8 tahun ini bukan hal yang mudah memang. Masih banyak kerikil-kerikil di depan yang harus kita hadapi. Gitu. Pendeta itu bicara seperti itu. Jadi ya belajar aja terus, saling memahami karena Tuhan tidak menyukai perceraian seperti itu. Bisa saling menjaga hati, saling menjaga pikiran, saling menjaga perasaan satu sama lain sehingga rumah tangganya bisa sampai akhir hayat. Dan juga bisa menjadi teladan bagi rumah tangga yang baru. Jangan dikit-dikit tergoda langsung. Padahal dosa itu atau perselingkuhan ataupun gemilaunya emas, kilaunya dunia tidak akan bisa membahagiakan kita kalau kita hidupnya tidak takut akan Tuhan. Jadi landasan rumah tangga yang utuh adalah takut akan Tuhan. Ya harapannya ya kedepannya semoga langgeng terus ya kan. Kita bisa lihat anak kita sampai besar, sampai menikah, sampai punya anak. Yang pasti bahagia lah pokoknya nomor 1. Bahagia dan sehat. Amin. Terima kasih untuk pemirsa Love Story sudah ngikutin kegiatan kita hari ini di hari ulang tahun anak kami Jeyu Tajulu. Dan kalau pesan dan cinta dari kita adalah tetaplah jaga hati untuk yang sudah berumah tangga, saling menjaga perasaan dan tetap bina cinta, komunikasi intinya, dan saling merendahkan hati baik suami kepada istri maupun istri kepada suami supaya sampai akhir hayat rumah tangga itu bisa tetap teguh berdiri dan membanggakan anak-anak kita, generasi-generasi kita. Amin. Tuhan berkati ya semuanya. God bless you. Bye. Sukses. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta pasangan musisi Novita Dewi dan Alex Rudiart. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air yang lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye.
Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.